Bagaimana Pak dan Ibu, masih semangat kan? Kita sudah sekian menit melewati proses di ruang elaborasi pemahaman. Seperti yang saya sampaikan, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang Ibu Bapak munculkan di LMS. Dari 5 pertanyaan itu tentu banyak yang punya kesamaan, sehingga itulah menjadi catatan kita bersama untuk kita diskusikan. Karena pada dasarnya dari banyaknya pertanyaan, 5 pertanyaan itu sudah mewakili apa yang Ibu Bapak sampaikan di LMS terkait dengan modul yang kita pelajari, yaitu modul 3.2 pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba untuk menjawab satu persatu pertanyaan itu. Kita diskusikan untuk akhirnya kita pakai sebagai bahan catatan kita kaitannya dengan apa yang Ibu Bapak pertanyakan. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sebagai aset dari sumber daya manusia? Bagaimana Pak dan Ibu? Ada yang mau menjawabnya? Oke. Silakan raise hand. Luar biasa nih Bu Siti, terima kasih. Oke, yang lainnya Bu Rahmat, Pak Tino, luar biasa ini. Terima kasih ya Pak dan Ibu yang sudah memberikan kontribusinya. Memang Bapak dan Ibu, kita perlu mengingat pentingnya memiliki jiwa kepemimpinan. Maka perlu untuk ditumbuhkan sejak dini ya Pak dan Ibu. Jiwa kepemimpinan tidak hanya bisa ditumbuhkan dalam lingkup keluarga saja Pak dan Ibu, tetapi juga pada lingkungan sekolah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain melatih diri untuk memiliki sikap tanggung jawab, melatih diri untuk menjadi pribadi begitu Pak dan Ibu yang ke arah pekerja keras, menanamkan sikap disiplin, mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial, serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengelola sumber daya dengan baik? Ada yang mau ikut menjawabnya? Luar biasa Pak dan Ibu, terima kasih ya Pak dan Ibu yang sudah memberikan kontribusi untuk menjawabnya. Memang seperti kita akui ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia, antara lain melalui mengadakan pelatihan keterampilan yang bisa diikuti oleh semua kalangan, memberikan pendidikan atau edukasi yang mudah dipahami, begitu, dan yang semuanya itu didapatkan oleh semua kalangan. Bisa kita lakukan melalui pengadaan pembinaan dengan mengembangkan kualitas atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat ataukah individu. Melakukan advokasi barangkali bisa kita lakukan seperti itu. Yang mengenai apa? Mengenai perubahan kebijakan atau sistem pendidikan agar menjadi lebih baik dan menciptakan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan, menciptakan suatu kesempatan untuk setiap kalangan agar bisa berkontribusi dalam suatu proyek ataukah mungkin kegiatan. Nah, selanjutnya Pak dan Ibu, ini diharapkan akan memberikan beberapa dampak Bapak dan Ibu, sehingga apa yang kita harapkan mampu menjadi bagian untuk ikut memberikan kontribusi aktif dalam setiap kegiatan. Lanjut kemudian ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar warga sekolah terbiasa untuk menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan suatu kegiatan? Luar biasa yang sudah memberikan jawaban, berkontribusi terkait dengan ini Pak dan Ibu. Memang seperti yang kita ketahui bersama, yang paling utama didahului adalah dengan sosialisasi terkait aset yang dipunyai dalam merencanakan suatu kegiatan. Nah, dari proses itu warga sekolah akan dapat memahami sejauh mana kekuatan yang kita miliki. Nah, rancangan program kegiatan yang dibuat akan tepat sasarannya karena berdasarkan pada data real yang dimiliki. Selanjutnya perlu diajak untuk mengimplementasikan, begitu Pak dan Ibu. Apanya? Ya, pelaksanaannya
dan dilakukan monitoring kegiatannya terkait dengan bagaimana program itu telah dilaksanakan, sejauh mana memberikan dampak, apa kelemahan dan kelebihannya. Nah, inilah menjadi catatan pada saat kita melakukan monitoring dan evaluasi. Pertanyaan yang keempat, Bapak dan Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan sekolah? Kan begitu, Bapak dan Ibu. Nah, kaitannya dengan ini barangkali sangat bersinggungan atau identik dengan jawaban yang sudah saya sampaikan di pertanyaan nomor 2 tadi. Mungkin ini menjadi bagian dari apa yang kita sampaikan, yang mana semuanya itu bermuara dari jawaban-jawaban yang kita bersama-sama sudah simpulkan di pertanyaan dan jawaban nomor 2. Dan akhirnya kita menuju pada pertanyaan yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang menyatakan kita diharapkan untuk menjelaskan contoh program seperti apakah yang berdampak pada murid. Nah, menurut Ibu Bapak seperti apa? Ada yang mau resep? Luar biasa. Makasih Bu Romlah, Bu Hanifah, Pak Jarsi, luar biasa ini. Dan teman-teman yang lain, mohon maaf bagi yang belum berkesempatan memberikan kontribusi untuk ini karena keterbatasan waktu. Tetapi pada dasarnya yang sudah memberikan masukan, arahan itu memang seperti itulah adanya, Pak dan Ibu, bahwa program yang berdampak pada murid merupakan program pembelajaran yang di dalamnya terkandung keberpihakan pada murid dengan adanya peningkatan potensi murid, di mana program sekolah tersebut dilakukan dengan memperhatikan aset yang dipunyai oleh sekolah, dan kegiatan tersebut mampu untuk apa? Mendorong kebermaknaan. Mana keberhasilan program yang berdampak pada murid tidak bisa diukur keberhasilannya, Pak dan Ibu. Kenapa? Karena namun apa yang bisa dipakai sebagai catatan berhasil tidaknya adalah outputnya, dampaknya seperti apa. Tentu menuju pada kebahagiaan dan keselamatan anak, yang mana inilah menjadi konsep kepemimpinan murid nantinya. Itulah Bapak dan Ibu, sudah 5 pertanyaan yang kita kupas tuntas, sudah kita bersama-sama berdiskusi. Terima kasih bagi yang sudah memberikan kontribusi terhadap pertanyaannya. Tentu mudah-mudahan apa yang kita jawab tadi memberikan gambaran yang lebih detail terhadap materi yang kita pelajari di modul 3.2. Masih semangat untuk kita lanjutkan, Bapak dan Ibu? Luar biasa, terima kasih. Kita lanjutkan ke selanjutnya, tetap di materi yang kita bersama-sama untuk kita pahami di elaborasi pemahaman modul 3.2.